Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam beberapa menit ke depan, saya Raihan Madani akan menemani teman-teman dalam acara Podcast Mangrove Replan 10 bersama Lentera Kampus UNES. Nah, tahu nggak sih, pada kesempatan kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial loh. Beliau merupakan salah satu relawan dari Lentera Kampus UNES yang juga menjadi penanggung jawab Divisi Lingkungan Hidup Lentera Kampus UNES dan pernah menjadi ketua event Gerakan Rawat Bumi World Clean Up Day 2022 bersama World Clean Up Day Central Java. Pada penasaran gak sih siapa tamu kita hari ini? Nah, karena teman-teman pada nggak sabar nih, tanpa berlama-lama kita sambut tamu spesial kita, Mas Fatur Rahman. Halo semua. Halo Mas Fatur. Halo Rehan. Nah, gimana nih kabarnya? Aku kabarnya baik. Kamu sendiri? Alhamdulillah baik-baik aja, walaupun tadi hujan deras ya. Nah, Mas Fatur lagi sibuk apa nih kira-kira? Aku lagi sibuk sekarang, kebetulan selain kuliah ya, aku juga ikut program magang dari Bersukaryatur. Itu aku jadi Divisi Research and Development gitu. Sejauh ini magang di Bersukaryatur, itu Mas Fatur udah melakukan kegiatan apa aja sih? Kebetulan aku lagi ngegarap event yang berbau lingkungan juga, itu bersih-bersih pantai Tirang yang bakal dilaksanain tuh tanggal 14 Mei. Wah, berarti emang Mas Fatur ini anaknya lingkungan banget ya. Alhamdulillah. Emang Indonesia ini butuh banyak orang seperti Mas Fatur ya teman-teman. Lebih banyak relawan. Ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman, Mas Fatur ini merupakan mahasiswa tahun kedua jurusan Geografi Universitas Negeri Semarang. Kita satu alma mater nih Mas. Iya. Yang sekarang kebetulan berdomisili di Semarang, betul? Betul banget. Beliau ini memiliki ketertarikan mendalam pada bidang pariwisata dan lingkungan. Nah, pas banget nggak sih sama isu yang akan kita bahas sekarang? Nih Mas, isu yang akan kita bahas sekarang itu akhir-akhir ini kan banyak banget nih Mas berita Semarang banjir, apalagi yang waktu itu sampai stasiun diberhentikan sementara. Nah, kita juga melansir dari BPBD Semarang tahun 2022 itu ada banyak banget titik wilayah yang sering terkena banjir, terutama di wilayah sekitaran pantai Mas. Nah, seperti kayak Kelurahan Mangunharjo, Tambakrejo, dan juga Kelurahan Mangkangwetan. Nah, menurut Mas nih, selaku mahasiswa geografi, gimana sih Mas tanggapannya? Menurut aku ya, sebelumnya mungkin dari sejarah dulu ya. Semarang itu disebut Venezia of Java. Apa tuh Mas? Venezia itu kota kecil di Itali yang sebenarnya separuh dari kotanya itu terendam air. Jadi, Semarang itu emang karena banyak sungai dan kanal, makanya disebut Venezia of Java. Nah, dari base-nya aja nih, Semarang itu emang kota yang deket sama laut, ya kan? Dan juga banjir beberapa bulan terakhir, itu banyak penyebabnya, alasannya banyak. Yang pertama itu pasti daerah resapan air yang kurang. Itu. Daerah resapan air yang kurang di Semarang ini menyebabkan air-air yang dari hujan itu nggak langsung masuk ke tanah, tapi masuk ke aliran sungai, aliran selokan, dan apalagi jika aliran selokannya itu tersumbat, itu menyebabkan banjir gitu. Dan yang kedua, banjir di pinggir laut itu disebabkan karena perubahan iklim. Sekarang kita makin panas kan, Semarang makin panas. Bener, ekstrim banget. Jam siang panas banget, malam dingin banget kan. Nah, itu disebabkan oleh perubahan iklim. Nah, perubahan iklim sendiri itu menyebabkan banyaknya air laut dan seringnya pasang. Nah, seringnya pasang itu menyebabkan banjir di pinggir laut gitu. Kayak kasus terakhir tuh tanggul yang jebol di Marina, Pantai Marina itu terakhir gitu. Wah, berarti tadi kan Mas bilang kalau banjir di pinggir laut itu karena gelombang laut yang besar, sering pasang. Mas sedikit banyak tahu tentang bagaimana sih cara mencegah gelombang laut yang besar itu? Buat gelombang laut ya, itu paling efektif saat ini adalah yang pertama itu pemecah ombak, itu ada alatnya sendiri, dan juga mangrove. Mangrove itu lebih alami pastinya. Mangrove. Berarti mangrove itu bisa mencegah lawan ombak yang besar. Iya, benar sekali. Ngomong-ngomong soal mangrove nih Mas, pasti teman-teman pada penasaran kan? Mangrove itu apa sih? Mangrove itu adalah tanaman atau tumbuhan yang hidup di perairan payau. Pertemuan antara air tawar dan air laut gitu. Dan mangrove sendiri banyak manfaatnya sih, kayak yang dibilang tadi buat menahan gelombang dan lain-lain.
Oh, tapi mangrove ini punya nama Latin gak sih Mas? Biar kita tahu ilmiahnya. Aku pernah baca dan pernah waktu ikut event itu dikasih tahu nama Latin dari mangrove itu Rhizopora. Tapi banyak jenisnya selain Rhizopora juga ada Avicennia sama Soneratia. Ternyata itu ya nama Latin itu Rhizopora. Nah, tapi selain mencegah banjir dengan cara menghalau ombak yang besar, nah itu mangrove tuh manfaatnya apa lagi sih Mas? Pasti banyak kan? Banyak banget. Mangrove itu salah satu tumbuhan yang paling punya banyak manfaat. Manfaatnya mulai dari ke masyarakat, terus juga buat hewani sekitar, dan juga pastinya mencegah terjadinya bencana alam dan juga buat polusi. Aku bahas dari masyarakat dulu ya. Buat masyarakat itu biasanya masyarakat di pinggir laut, di pinggir pantai itu memakai mangrove untuk menjadikan kayu bakar, tempat pariwisata dan lain-lain gitu. Buat keragaman hewani di mangrove itu sendiri kalau bisa dilihat dari tanaman ya, itu mangrove tuh punya akar yang di bawah laut dan kuat kan. Nah, itu tempat tinggalnya atau habitatnya ikan-ikan yang ada di pinggir laut gitu. Terus juga di situ juga biasanya ada burung-burung yang menjadikan mangrove itu sebagai sarangnya gitu. Terus selain itu juga untuk lingkungannya, mangrove itu punya sifat yang menyerap polusi dan karbon. Jadi polusi dan karbon yang ada di pinggir pantai itu biasanya diserap sama mangrove gitu. Wah, berarti mangrove ini bener bukan mencegah banjir tok gitu aja ya Mas ya, kayak buat manusia bisa, buat masyarakat kayak pariwisata, buat hewani bisa dihidupi akar-akarnya, terus bisa juga tadi mencegah polusi. Makanya mungkin kalau di pantai itu udaranya lebih segar, benar. Nah, tadi kan udah jelasin nih mangrove itu apa, manfaatnya apa, nama latinnya juga udah tahu itu Rhizopora. Nah, bagaimana sih Mas cara menanam dan merawatnya nih? Aku pernah sekali ikut event menanam dan merawat mangrove itu yang dilaksanakan sama BMKM UNES. Itu kalau nggak salah di Pantai Mangunharjo dan bibit tanam sekitar 1000 sampai 1500. Di event itu aku belajar cara nanam dan merawat. Yang pertama itu yang pasti kita membutuhkan lokasi yang tepat. Kebetulan Pantai Mangunharjo itu emang erosi dan abrasinya parah banget. Jadinya dibutuhkan menanam mangrove di situ. Itu lokasi yang tepat. Yang kedua, setelah habis lokasi, kita membutuhkan bibit. Nah, bibit ini bisa dapat dari mana sih? Bibit ini biasanya badan-badan kayak Badan Penanggulangan Bencana itu menyediakan mangrove buat ditanam. Itu tergantung ada event apa atau komunitas apa yang bersedia mengajukan gitu. Terus ketika sudah sampai lokasi nih, apa aja yang harus kita lakukan? Yang pertama pasti buat lubang. Nah, lubang ini karena mangrove sendiri aslinya itu tanaman yang ada di bawah laut, itu jadi kita nanamnya itu ambil pasir yang ada di bawah laut gitu. Jadi buat lubang yang ada di dalam laut di pasirnya itu. Nah, itu terus kita masukin tanaman mangrove-nya kayak biasa nanam. Habis itu juga kita lakukan perawatan pastinya. Nah, perawatan mangrove sendiri itu sebenarnya butuh konsistensi sih, konsistensi yang sangat penting di nanam mangrove. Soalnya mangrove sendiri itu apa ya, karena itu ada di pinggir laut, gampang terhanyut karena ada ombak besar atau apa, apalagi waktu masih kecil kan. Jadinya butuh perawatan dan konsistensi gitu. Oh, jadi tanaman mangrove ini termasuk tergolong mudah ditanam, tapi perawatan ini butuh konsistensi yang tinggi ya. Bener. Kayak misal dia jatuh harus diberdiriin lagi gitu kan, karena banyak ombak-ombak yang datang. Nah, ngomongin perawatan dan pertumbuhan nih Mas, kira-kira berapa lama sih pertumbuhan mangrove itu sampai optimal, sampai bisa mencegah abrasi? Sebelumnya emang mangrove itu tanaman yang susah buat tumbuh gitu, susah buat tumbuh cepat. Jadi kalau yang aku baca itu sekitar buat tumbuh sekitar 30 cm yang udah bisa menahan ombak itu butuh sekitar 15 sampai 25 tahun sih. Wah,
Jadi untuk 30 cm saja butuh 25 tahun maksimal. Wah, saya belum sampai saya itu mah. Terus nah kan kita udah nanam mangrove nih Mas. Nah kira-kira itu yang kita tanam itu bisa gagal nggak sih Mas? Pasti bisa. Yang tadi aku bilang karena butuh konsistensi, jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan pertumbuhan mangrove itu lambat atau gagal. Yang pertama itu pastinya ketersediaan air ya. Ketersediaan air yang ada di situ gimana atau bagaimana, apakah tercemar atau apa gitu. Terus yang kedua, kualitas tanahnya. Kualitas tanah yang ada ditanam di mangrove itu apakah tercemar sama racun dari pabrik atau apa, itu juga mempengaruhi. Terus ketersediaan cahaya matahari itu butuh untuk fotosintesis gitu ya kan. Iya benar. Terus buat kondisi suhu juga, suhu itu mempengaruhi banget gitu. Walaupun tanaman mangrove ini bisa hidup di subtropis ataupun tropis, tapi suhu itu mempengaruhi banget. Dan juga nutrisi dan oksigen sih yang penting. Banyak banget ya Mas. Haha. Faktor-faktor yang kita harus liatin, kita harus kontrol selama penanamannya, selama perawatan ya kan. Jadi untuk teman-teman misalnya kita nanam mangrove ini jangan cuma ditanam aja ya Mas. Jadi kita harus rawat juga, harus konsisten pantau controllingnya terus-terusan ya Mas. Nah udah banyak banget nih Mas kita berbincang banyak banget tadi kan, kayak dari banjir di Semarang sampai stasiun diberhentikan sementara, terus ternyata mencegah banjir itu bisa makin mangrove, dan apa itu mangrove, terus bagaimana cara menanamnya, dan terus banyak banget faktor-faktor yang dapat menggagalkan pertumbuhan mangrove ini. Ngomong-ngomong mangrove nih Mas, kita dari HMPTK ada acara nih di bidang sosial juga yang berkaitan dengan mangrove nih, namanya Mangrove Replant. Oke. Nah, insya Allah kebetulan tahun ini kita akan mengadakan Mangrove Replant yang ke-10. Oh, tahun ke-10? Tahun ke-10, alhamdulillah. Dia emang lumayan konsisten ya? Iya, udah konsisten. Makanya kita udah kira-kira tiap tahunnya lebih dari 1.000 lah. Lebih dari 1.000. Nah, kegiatan menanam mangrove ini kita biasanya menanam mangrove di pantai, di tepi pantai dengan tujuan untuk membantu menjaga keberlangsungan hidup ekosistem hutan bakau dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Oke. Buat acara sendiri ini kira-kira kapan ya tanggal? Untuk acaranya ini di bulan ini Mas. Oh, di bulan ini? Wah. Gitu, acaranya akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023. Wah, nggak sabar pasti kan? Aku mau nanya, ini sebelumnya buka open volunteer atau? Oh, buka Mas. Jadi Mangrove Replant ke-10 ini dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa se-Indonesia. Oh, se-Indonesia? Indonesia. Nah, cara kontribusinya kalian teman-teman yang nonton bisa pantengin Instagram @hmptkunes, dan jangan lupa follow Instagram Lentera Kampus UNES di @lenterakampus.unes. Oke. Nah, sayang sekali nih Mas, obrolan kita kali ini harus berakhir. Nah, semoga perbincangan kita pada kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih juga pada Mas Fatur yang membagikan pengalamannya, pengetahuannya yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata dari saya. Sebelum saya mengakhiri, saya punya jargon nih Mas. Oh, oke, jargon. Iya. Boleh ajarin saya dulu? Boleh. Kalau saya bilang Mangrove Replant 10, nanti jawabnya langsung let's start move by planting mangrove. Let's start move by planting mangrove. Oke, Ayo kita coba ya Mas ya. Mangrove Replant 10, let's start move by planting mangrove. Saya Raihan Madani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Mangrove Replant 10 teman-teman. Tunggu partisipasinya ya.